Om Swastiastu. Mohon izin Bapak, perkenalkan nama saya Gediran Purnayasa. Saya adalah mahasiswa kelas Sistem Informasi 4A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek UTS tentang membuat sebuah aplikasi menggunakan Laravel dan React sebagai front end. Nah, jadi saya mengangkat kasus di Undiksa, yaitu banyaknya ada event atau acara, namun acara tersebut seperti tidak terorganisir di mana tempat registrasinya, dan juga jika ada penjualan tiket tidak ada tempat yang benar-benar uh, proven untuk menghandle hal tersebut. Nah, jadi di situ saya membuat sebuah Ganetics atau Ganesha Tickets. Jadi dengan platform ini diharapkan jika ada sebuah event atau acara, maka mahasiswa atau siapapun yang ingin berpartisipasi sebagai peserta itu bisa melakukan registrasi di sini dan juga membeli tiket jika ada penjualan tiket. Kemudian untuk teknologi yang digunakan, saya menggunakan Laravel 13 dan juga React.js versi 5. Jadi kedua tech stack ini tergolong baru, maksud saya tergolong masih maintainable hingga saat ini dan banyak digunakan oleh para developer dan komunitasnya juga cukup besar. Oke, jadi selanjutnya akan ada beberapa hal yang akan saya tampilkan, yaitu mulai dari halaman depan ini ada halaman login, halaman admin, halaman manajer dari setiap acara, dan juga demonstrasi CRUD atau create, read, update, delete-nya nanti. Oke, kita mulai dari halaman depan. Nah, jadi di halaman depan ini kita bisa melihat sebuah daftar acara, yaitu ada Ganesha Music Fest, Fit for One, Face and India, kemudian ada Nadine Amizah ceritanya yang kedua, dan yang ketiga ada Tensi, keempat ada Superman is Dead. Jadi halaman ini berfungsi untuk menampilkan daftar acara yang sedang dibuka pendaftarannya. Dan juga kita bisa mencari acara. Contohnya ini, misalnya kita ingin mencari Face, dan enter. Oke, kita mendapatkan Face di sini. Itu adalah halaman pertama. Kedua, ada halaman detail acara. Kita bisa klik di sini. Nah, jadi halaman kedua ini bisa digunakan oleh pengguna untuk melihat detail dari acara yang ada. Misalnya di sini ada Ganesha Music Fest Fall 1 Face and India. Di sini ada tanggal mulainya, juga ada lokasinya, dan di sini juga ada deskripsi dan organizer-nya siapa. Nah, ceritanya di sini ada BEM Rema Undiksa gitu. Dan di bagian kanan sini ada juga daftar tiket yang dijual. Ada normal, ada VIP. Oke. Dan dari sini, dari sini kita bisa melakukan check out tiket. Namun disclaimer, untuk aplikasi ini karena prototype, jadi tidak ada payment gateway, sama sekali tidak ada, dan hanya ada sebuah simulasi check out gitu. Kita bisa coba check out. Nah, di sini juga ada proteksi. Jika semisal si user belum login, maka user diminta untuk sign up dulu atau login. Oke, kita coba sign up. Jadi dan Purnayasa. Oke, jadi kita bisa ulangi di Fees, kita beli tiket. Oke, check out. Di sini bisa Kris, e-wallet,
dan bank transfer. Kita pilih Kris. Ceritanya di sini kita melakukan scanning. Nah, jika sudah, maka kita bisa lihat tiketnya di dashboard. Nah, di sini ada tiketnya. Kemudian di sini juga ada daftar log ordernya, order yang sempat kita buat. Oke, ini untuk user. Bagaimana untuk admin? Super admin itu akan menghandle siapa saja yang boleh membuat event pada sistem ini. Nah, jadi admin bisa melihat daftar event yang ada, users, kemudian ada juga dashboard. Admin bisa melihat semua daftar tiket. Itu saja fiturnya admin. Kemudian ada juga event organizer. Kita contohnya ada BEM Rema, ada BEM at ganetics.test password. Oke, di sini ceritanya BEM Rema memiliki 2 events, yaitu Ganesha Music Fest dengan Senja Berdendang Nadine. Di sini bisa dilihat kita bisa mengedit eventnya dan juga bisa membuat event baru. Kita bisa membuat testing halo. Kemudian waktunya sedikit terbatas. Singaraja testing, dan ya sudah berhasil tersimpan, ada testing. Kemudian bagaimana dengan edit? Edit, testing, edit, save changes. Edit berhasil, kemudian bisa di remove. Remove berhasil. Itu adalah demonstrasi CRUD tadi pada sistem ini. Kemudian navigasi sudah. Di sini ada sidebar, selesai. Kita lanjut ke teknis. Jadi ini adalah directory project yang saya gunakan. Di sini ada backend yang berisi Laravel. Pada backend ini saya tentunya membuat sebuah migration yang menghandle struktur database. Kemudian ada juga seeder yang memudahkan nantinya setelah migrasi langsung mengisi data dengan data dummy. Seperti contohnya tadi ada admin, ada BEM, Rema Undixa, ada Ganesha Space atau Event Space, ada juga user biasa. Dan juga ada seeder untuk menambahkan tiket, maksudnya jenis-jenis tiket ke dalam sistem ini. Selanjutnya untuk backend mungkin sudah aman. Di sini ada API yang menghandle routing dari semua aplikasi ini, backendnya. Dan di sini saya juga menggunakan Sanctum untuk middleware tokennya, yaitu menggunakan JWT atau JWT. Selanjutnya untuk backend udah. Untuk front end saya menggunakan skema seperti ini, yaitu ada satu API client yang terpusat, yaitu saya menggunakan Axios. Di sini tugasnya menghandle tentang typing data. Kebetulan saya menggunakan TypeScript. Di sini ada boot headers, kemudian request. Kemudian API ini dipanggil di services. Nah, jadi services ini adalah menghandle komunikasi antara client front end dengan back end. Jadi ini khusus untuk menghandle semua transaksi data. Dan service ini barulah dipanggil pada source pages. Nah, pages contohnya mungkin di login. Ketika login maka kita akan men-trigger store yaitu state store ada di sini. Dan dari store ini
barulah kita men-trigger auto service tadi dengan mengisi payload, username, dan password. Sama juga di halaman awal landing page ini juga sama menggunakan service, yaitu event service, dan memanggil metode list events, yaitu akan mengambil seluruh events yang ada. Itu. Oke. Jadi sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.